Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semakin, selamat datang di podcast Semakin episode 5 kali ini. Apa kabarnya nih Sobat Semakin? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Asmiranda. Kali ini aku sendiri aja, agak kesepian ya. Soalnya partner aku lagi ada kesibukan lainnya, jadi cuma bisa aku sendiri aja. Nah, kali ini juga kita udah kedatangan bintang tamu kita yang luar biasa banget, yaitu ada Bu Indah Purwanti selaku koordinator Humas dan BKK Semakin. Apa kabarnya nih Bun? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Apa dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. perkenalkan. Mungkin kelas 1 nggak tahu ya, ibu itu namanya Indah Purwanti Sentono. Tadi udah ngasih tahu ya? Iya, tadi udah. Daripada penasaran tentang apa sih itu BKK, terus fungsinya kayak gimana, sama ruang lingkupnya kayak gimana, kita langsung aja yuk tanya-tanya ke bundanya. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Nah Bun, langsung aja nih ya Bun ya. BKK itu apa sih? BKK itu singkatannya dari Bursa Kerja Khusus. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan di sekolah, khususnya SMA, tingkat SMA dan SMK, itu ada BKK untuk SMK. Jadi BKK itu nanti punya tugas tersendiri yang berbeda. Tapi di universitas juga ada. Kita di Unsera juga ada BKK, di Untirta juga ada BKK. Tapi di lingkupan SMK dan SMA itu hanya ada SMK yang punya BKK. Berarti khusus ya Bun, khusus yang SMK kejuruan aja. Iya. Kalau fungsi-fungsi dari BKK itu apa aja sih Bun? Fungsi BKK. Jadi kalau BKK itu sebenarnya unit pelayanan yang ada di sekolah yang punya tugas itu salah satunya pendataan alumni, terus penyaluran alumni SMK ke beberapa perusahaan, dan bisa juga BKK itu memberikan informasi, misalkan BKK punya informasi tentang lowongan pekerjaan, nah bisa menyalurkan atau menginformasikan hal itu ke alumni. Terus juga BKK biasanya punya andil untuk bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah tertentu, bisa di kota, bisa di kabupaten atau di provinsi. Malah di nasional juga ada, misalkan kayak di Kemenaker ya, Iya. beberapa kali dengan Kemenaker gitu. Luar biasa. Kalau tujuan dibentuknya BKK itu untuk SMK apa sih Bun? Jadi karena namanya sekolah menengah kejuruan, Iya. jadi alumninya itu kan diharapkan punya skill tertentu. Dan sebenarnya tujuannya ada SMK itu berharapnya alumninya bisa bekerja. Nah, bener gitu. banget. Jadi dibentuklah BKK. Nah, BKK itu beberapa tugasnya itu harus bisa menyalurkan alumni atau minimal memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Gitu. Jadi nanti Asmi kan ada kelas 3 ya. Benar. Bentar lagi. Asmi itu selanjutnya adalah kewenangan nanti pendataan kelas 3 ini Asmi akan kemana nih? Asmi mau kuliah atau Asmi mau kerja. Nah, kalau misalkan nanti Asminya setelah didata ternyata mau kuliah, itu berarti dilimpahkan ke kurikulum. Bukan di BKK. Nanti kuliah di mana, kuliah di negeri atau di swasta, jurusan apa atau teknisnya seperti apa masuknya, seleksi nasional atau seleksi masuk mandiri kan, itu nanti di kurikulum. Nah, kalau nanti ada kelas 3 yang mau bekerja, nanti didata sama BKK. Nah, bekerjanya apa? Mau wirausaha. Nah, wirausahanya apakah sudah dirintis gitu? Ada beberapa yang wirausaha itu dari orang tua. Iya, Jadi biasa melanjutkan usaha orang tua punya usaha, dia melanjutkan. Ada juga yang pengen bekerja Bu, tapi pengen di perusahaan. Nah, BKK tuh karena sudah bermitra dengan beberapa perusahaan juga, dengan Disnaker juga gitu. Jadi nanti biasanya dapat informasi lowongan pekerjaan atau diminta menyediakan pencari tenaga kerja gitu. Jadi nanti perusahaan itu minta bisa saya butuh nih gitu berapa untuk yang
butuh lowongan pekerjaan itu berapa orang, nanti bisa dari alumninya, nanti BKK yang mendata. Kadang juga BKK nanti setelah datanya rampung ya, nanti menyediakan tempat gitu. Tapi kalau untuk seleksi dan segala macam tetap kewenangan perusahaan. Karena BKK ini kan ngurusnya kayak tentang pelamar kerja, terus dari SMK buat ke perusahaan atau mau ke dunia wirausaha. Nah itu kalau misalnya buat pelamar kerja nih Bun, apa aja sih yang perlu disiapin gitu? Kalau pelamar yang pasti dia harus sudah lulus, ya kan? Dia harus sudah punya ijazah. Jadi kamu kalau misalkan mau Asmi nih contohnya kalau pengen kerja harus punya ijazah gitu. Berarti harus sudah selesai. Dan beberapa data harus disiapkan, kayak contohnya CV. CV itu harus jujur, kurikulum vitae. Dulunya daftar riwayat hidup. SD, SMP, SMA. Sebenarnya CV itu kalian kan udah tuh sering buka-buka YouTube ya. Coba lihat di YouTube gitu. CV itu tidak melulu itu gitu. Jadi pencerminan tentang diri, tapi bisa memperkenalkan diri nih ke perusahaan, ke HRD biasanya. Kamu tuh punya kemampuan apa gitu. Misalkan saya punya nih bahasa Inggrisnya bagus nih kayak Asmi, aktif atau pasif. Kan ada TOEIC-nya tuh. TOEIC-nya berapa kemarin? 500 ke atas pun lupa. Itu kan nilai jual. Itu munculkanlah di CV gitu. Itu nilai jual sebenarnya, munculkan di CV. Nah, selain itu yang paling utama kalau yang harus disiapin untuk melamar pekerjaan itu mental. Iya benar banget. Iya kan? Mental kerja. Jadi sebenarnya itu juga PR buat kita semua, bukan hanya di SMK. Jadi perusahaan itu tidak hanya melihat dari nilai, tapi si pencari tenaga kerja itu harus disiplin. Itu yang agak susah. Iya betul. Disiplin. Asmi pernah kan komunikasi dengan HRD? Pernah. Beliau minta apa? Salah satunya disiplin, apalagi soal waktu itu benar-benar mahal. Benar banget, mahal banget. Karena rentan gitu, harus waktunya itu harus benar-benar tepat, apalagi kalau misalnya kerjanya itu kayak kerja di pabrik, bukan apalagi kalau perusahaan gitu kan yang masuk dan jam keluar, jam istirahat, kadang suka ditentuin kan. Iya betul. Gitu. Nah itu yang susah. Dan satu yang sering jadi kendala itu kalau dapet informasi atau lowongan pekerjaan yang di luar daerah. Iya, itu juga. Iya. Jadi nanti biasanya kalau mau nanya ke BKK gitu, saya mau dong kerja gitu. Tiba-tiba ibu dapat informasinya buat di Cikarang. Cikarang kan pusat industri juga ya, salah satunya di Jawa itu. Nah ada tuh di Cikarang. Jadi dari beberapa alumni yang siap hanya 1 atau 2. Apalagi kalau misal kayak anak-anak, mungkin kayak anak remaja kayak kita mau menuju dewasa, kalau mau langsung kerja keluar kayaknya masih belum mau keluar dari zona nyaman juga. Iya, tapi harus berani sih. Iya, sebenarnya harus. Ya, tetap sih harus di plan nanti kerjanya, komunikasi dengan keluarga tentunya ya. Saya nanti kalau lulus SMK mau ngapain nih orang tua nih, nanya ke orang tua, ke ayah, ke ibu. Kalau misalkan ayah dan ibunya udah kamu kuliah, ya udah. Nah, terus ya udah kerja. Nah, mau kerja di mana? Mau di Banten, mau di Tangerang. Kamu siap tidak di Tangerang? Di Tangerang juga banyak. Terus di luar Banten misalkan di Cikarang, di Bekasi, malah di Jawa kemarin ada. Di Jawa gitu. Mereka butuh agak banyak, malah berapa ratus gitu. Itu dari BKK juga. Gitu. Tapi ya karena belum ada yang belum ya. Jadi nggak ada dari SMK Informatika. Iya, dari SMK Informatika belum ada yang berani sampai luar Banten. Tapi ada sih kemarin yang di Bekasi, ya Cikarang Bekasi. Cuman seleksi, kan seleksinya mereka gagal di situ. Nah, Bun, kalau misal mau melamar kerja nih ya, Bun, itu tahap-tahapannya dari mana sampai kemana aja sih tuh, Bun? Yang pertama penyimpanan lamaran. Nanti kan HRD perusahaan itu melihat kita dari lamaran, nanti dipanggil. Kalau yang memang dari lamaran biasanya dilihat dulu data dirinya, usia, single atau enggak. Kadang kan yang dibutuhin yang fresh graduate, lulus kan, gitu. Terus nilai, jangan salah, nilai itu dilihat.
mereka juga punya kriteria gitu, misalkan dari nilai yang ini nih, biasanya nilai yang di-UN-kan kan ya gitu. Nanti dilihat sesuai dengan kebutuhan mereka gitu, minimumnya berapa. Nanti dari kadang ada juga karena fisiknya pabriknya mesinnya tinggi-tinggi, berarti fisik tinggi itu dicek juga, misalkan perempuan minimal biasanya 155 cm. Ya, yang imut-imut berarti berenang dulu atau jogging, main basket. Iya. Nah, yang laki-laki biasanya minimal 165 cm, tapi nggak semua sih gitu. Ada juga yang nggak tinggi badan ada gitu. Terus tahapan selanjutnya biasanya HRD akan menghubungi atau BKK. Jadi biasanya kalau yang ada dengan BKK, HRD-nya nanti bilang ini siswa ini dihubungin untuk tes gitu. Nah, kemarin sih ada yang psikotes dulu. Gitu. Asmi pernah kan ikutan workshop? Ya, itu juga dari BKK kan. Workshop nanti itu pengenalan tuh psikotes itu seperti apa aja yang akan dites, dan banyak ya soalnya. Iya, banyak banget. Sampai 100 gitu. Ya, nanti 100 200 dan waktunya juga kan terbatas. Nanti setelah psikotes biasanya yang lulus psikotes itu nanti mencerminkan diri kita salah satunya ya dari hasil psikotesnya. Nanti yang lulus dipanggil lagi nih, ada di hari yang sama, ada juga di hari yang selanjutnya. Nanti interview biasanya minimal 3 tahapan interview. Nanti diwawancara tuh kelihatan kan kalau kita wawancara orangnya akan seperti apa, terus kinerjanya nanti seperti apa gitu, kepribadiannya muncul. Nah, nanti kalau misalkan dari interview sudah oke, ternyata bagus, MCU medical check-up gitu. Jadi nanti cek mata, cek fisik, apalagi kalau sekarang lagi pandemi ya. Iya. Biasanya ada pelampiran juga untuk Rapid. Iya. Kalau swab belum pernah ada perusahaan yang swab, tapi kalau udah lulus iya di swab gitu. Tapi kebanyakan rapid antigen gitu. Bun, ini kan lagi masa-masa COVID-19 gini ya, apalagi kan kemarin kakak kelas juga katanya lulus tanpa ujian nasional ya? Iya, itu gimana tuh Bun BKK ininya, karena perusahaan kan rata-rata kalau mau bekerja ngelihat nilai yang diunkan gitu, itu gimana tuh Bun BKK menghadapinya? Kan ada ujian sekolah ya? Iya. Jadi ngelihatnya dari situ, jadi di ujian sekolah juga ada nilai nanti, bisa dari rapot sih, ada juga kan. Lampirkan nilai rapot dari 5 semester terakhir gitu. Iya. Tapi ada juga sih yang lihat aja dari ijazah terakhir kan ada nilai ada nilai bisa dari situ. Malah mereka kadang ngetes sendiri. Ada juga perusahaan, bukan perusahaan ya, waktu itu Brikes yang kerjasama dengan SMK Informatika, ada Brikes. Nah, mereka butuh yang dari akuntansi, Asmi. Akhirnya mereka mentes sendiri itu pengetahuannya tentang akuntansi. Mayo bukan Zahir. Mayo, terus pembukuan buku besar gitu. Jadi mereka melihat sendiri nih kemampuannya seperti apa, sejauh sampai mana. Iya. Gitu. Tapi kayaknya memang lebih efektif seperti itu ya, daripada waktu. Iya, cuma masalah waktu aja. Waktu untuk tesnya harus tambah lagi. Iya, benar. Kalau misalnya suka duka jadi BKK itu apa sih Bun? Pastinya nggak gampang dong ya? Iya, gampang nggak gampang. Sebenarnya semua tempat kerja atau bidang kerja juga ada suka duka. Ada suka duka. Tapi lebih banyak suka sih. Sukanya jadi kalau misalkan alumni udah dapet kerja nih, seneng gitu rasanya, anak sendiri udah punya penghasilan, mereka bisa membahagiakan kedua orang tua. Iya. Dan jadi seneng aja gitu ngelihatnya. Kan banyak ya beberapa alumni gitu yang sudah kerja dengan dari BKK. Jadi mereka tuh kalau ketika ke sekolah senyum tuh bahagia kayaknya. Kalau duka ya kalau lagi nggak lolos aja sedih ngelihatnya. Mereka butuh pekerjaan tapi mereka nggak lolos, jadi kayak ikut sedih juga, ikut kecewa. Kan selama 3 tahun kan mereka sekolah bareng gitu kan. Pas kayak gini ya ampun. Bun, kalau misalnya BKK kan biasanya kan kalau lulusan itu ada
apa sih namanya, ada yang milih kuliah, ada yang milih kerja, terus mungkin ada juga yang milih menikah atau mungkin lainnya yang masih dalam masa tunggu. Nah kira-kira kalau udah lulus dari SMK nih Bun, tapi dari BKK-nya nggak dapat kerja gitu, nggak lolos kerja, kira-kira selanjutnya masih diinin sama BKK nggak Bun kalau mau cari kerja gitu? Masih kan ada media sosial BKK juga ya, Facebook, IG, terus kadang juga yang banyak banget follower IG-nya itu IG Semakin kan? Iya, Semakin aktif. Ya, jadi ada di share di situ. Nah, kadang alumni yang sudah menikah dan punya anak juga ada ikutan. Jadi tergantung dari perusahaan itu spesifikasinya mereka boleh nggak gitu, kalau nggak single terus usia di atas sekian boleh nggak. Kalau mereka boleh, mereka ikut. Ibu nggak akan membatasi kalau itu diizinkan oleh Perusahaan. Basis lainnya. Ini penlamaran. Terus nanti dipanggil, setelah diseleksi dilihat dari lamaran tersebut, dipanggil nanti seleksi di sekolah. Seleksi di sekolah, tapi tetap yang menyeleksi hanya boleh HRD. Oh, berarti kalau BKK nggak punya kewenangan, nggak boleh. Jadi nggak pernah. Jadi beberapa kali dari Prikes, terus pernah kemarin itu Mitsuba gitu. Itu Takagi, yang Takagi juga di Tangerang dan Bekasi ya. Itu nggak boleh. Jadi kita hanya menyediakan tempat, hanya menyediakan pencaker dan datanya saja gitu yang sesuai dengan mereka butuhkan. Nanti yang seleksi itu full HRD dari perusahaan. Nah Bun tadi kan bahas kalau misalnya ada yang perlu dipersiapkan tuh, nah itu apa aja tuh Bun yang buat isi lamaran ya? Iya, isi lamaran. Untuk Asmi nih, kan Asmi dan teman-temannya. Isi lamaran itu pertama surat lamaran. Nah, surat lamaran itu kadang ada perusahaan yang minta tulis tangan karena kan kita sudah era digital kan biasanya diketik. Nah, kadang pengen ini bisa tulis tangan nggak gitu, bisa dilihat dari surat lamaran. Yang kedua harus sudah punya KTP. Oh, wajib ya Bu? Iya, wajib punya KTP. Itu karena usianya kan sudah 17 tahun di atas, harus terdata gitu. Yang ketiga foto. Pas foto ya? Pas foto yang 3x4, 4x6. Terus CV-nya harus jujur ya. Jadi jangan terlalu lebay juga, terus jangan terlalu merendah juga. Iya, sesuai dengan kemampuan. Kayak misalkan Asmi kan tadi kan tweetnya udah besar, bisa dimunculkan di situ itu sebagai nilai jual. Nanti kamu punya skill apa nih gitu, nanti bisa dilampirkan dengan ijazahnya atau sertifikatnya. Iya, itu namanya nilai jual. Jadi kita punya kemampuan ini loh gitu, jadi biar mereka bisa tahu. Terus setelah itu kartu kuning AK1 yang kamu dapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kalau kamu domisilinya di kota berarti di Kota Serang. Kalau kamu domisilinya di kabupaten. Kayak Ibu berarti di kabupaten Serang gitu. Terus selain itu ijazah, lupa tuh ijazah. Legalisir ijazah. Jadi di fotokopi nanti legalisirnya baru dilampirkan semuanya. Semua harus rapih, dibendel langsungnya diklip, dimasukkan ke amplop coklat. Nah di amplop coklat itu kadang suka lupa kasih nama dan nama perusahaan. Iya itu wajib biar tahu siapa yang dikasih kan. Iya, nomor telepon gitu, alamat. Kalau boleh tahu nih Bun, SMK Informatika ini udah kerja sama perusahaan mana aja sih Bun? Ada beberapa. Jadi kerjasama untuk sekolah itu ada yang melamar untuk perekrutan pegawai dan ada juga yang praktek kerja industri. Nah untuk perekrutan pegawai itu yang sudah ada MOU-nya dari Prikes, tapi kita juga ke link ke BKK di kota gitu. Jadi ada Mitsuba dan Takagi juga kita bisa ikut serta untuk seleksi gitu. Mitsuba di Modern dan Tangerang, Takagi di Tangerang dan Bekasi. Terus Prikes di Serang, di Cicerey sini, sama kalau untuk yang prakerin kayak Indah Kiat kayak gitu itu banyak ya, gitu. Itu untuk yang prakerin tuh lumayan juga ya. Jadi ada juga sih yang di luar Jawa, cuma ya itu tadi tergantung dari muridnya sebenarnya. Sebelum kita tutup nih Bun, boleh dong bagi-bagi dikit kisah tentang mungkin pas perekrutan ada yang gagal atau gimana gitu. Ya utamanya mental sih harus disiapkan. Jadi lucu kadang kalau misalkan ada kakak-kakak tingkatnya Asmi datang ke sekolah, ibu nanya, udah kerja di mana?
udah sih bun, kadang manggil bunda ya, udah sih bu katanya, di sini, apa kamu udah diterima? Belum, jadi baru ngasih lamaran. Kalau ngasih lamaran itu belum tentu kamu diterima ya. Benar. Kalau sudah MCU tuh baru, terus kamu memang sudah bekerja diterima. Jadi persiapkan mental dulu. Kadang kalau misalkan ketika perekrutan gagal, itu yang bikin sedih. Duh kok gagal gitu. Sedangkan satu berkas lamaran itu kan modalnya lumayan ya. Iya, itu modal harus disiapin tuh. Jadi jangan sedih. Pokoknya lamaran itu tidak boleh satu. Kamu misalkan ke perusahaan mana, ada loker dari BKK, dari Mitsuba misal, boleh kamu ikutan, tiba-tiba gagal. Nanti ada loker lagi misalkan dari gudang Alfa atau gudang Indomaret, ikutan lagi, gagal lagi. Itu harus dipersiapkan. Berarti apa nih kita yang kurang? Kadang kan mereka juga psikotes. Nah dari psikotesnya kamu belajar lagi. Ada juga yang tes matematika dasar. Tuh. Hal kecil kan, tapi dianggap sepele buat kalian, ternyata itu sebagai tolak ukur mereka untuk menyeleksi. Itu juga harus disiapin. Terus satu, penampilan. Ya penting banget. Tidak usah mahal, yang penting rapi. Rambut untuk laki-laki harus rapi. Terus kalau pakai kemeja ya wangi-wangi lah gitu. Pakai minyak wangi sedikit biar nanti ketika interview, biasanya interview tuh yang kecium. Iya benar. Nah penampilan harus dilihat rapih, sopan gitu. Kalau kita muslimah pakai kerudung, kalau misalkan kalian tidak pakai kerudung berarti rambutnya terikat gitu, jangan terurai gitu. Yang penting enak aja dilihat tapi rapih gitu. Itu yang kadang suka terbiasa tidak rapih ketika bekerja, sembarangan. Ada yang pakai celana jeans, aduh jangan. Kalau pakai celana bahan gitu. Terus pakai sepatu, jangan pakai sendal jepit lagi. Mending lah ya. Ya itu. Jadi dan pesannya ketika kamu mau bekerja atau mencari pekerjaan, sebenarnya kalau Asmi kan udah kelas 3 ya. Iya. Nah ini untuk yang kelas 1 nih khususnya dan kelas 2, coba di planning deh dari sekarang. Kamu mau ngapain gitu. Nanti setelah lulus SMK itu mau kerja atau mau kuliah. Kalau mau kuliah kemana? Terus gimana caranya bisa masuk? Kan ada tuh seleksinya itu harus disiapin gitu. Bisa komunikasi dengan bidang kurikulum atau guru. Yang kedua, kalau mau kerja di mana, komunikasi dengan orang tua, apakah boleh saya kerja di luar daerah? Tuh. Yang paling penting adalah izin dari orang tua ya. Betul, dari keluarga. Karena kan ada apa-apa kan kita larinya ke keluarga, benar. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Bu Indah atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Amin. Ya. Bisa membantu juga sobat-sobat semakin di luar sana mengenal BKK lebih dalam lagi. Insyaallah. Amin. Sebelum saya tutup, jangan lupa like jika suka, komen tentang podcast kali ini gimana. Terus di-share jika bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe, terus bunyiin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya dari Semakin TV. Dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.